سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداخلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدار ويا أهل الباطل ويا أهل الطمع ويا أهل النور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث الثاني والأربعون قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع بعلومه وعلوم مشايخه وعلومنا وعلومكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لقد ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berkah ini disebut berkah ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia di Masjid Besar Syuhada. Bersama-sama kita dengan taufik dan hidayah dari Allah kita dapat melaksanakan satu kewajiban itu sholat subuh berjamaah. Sekalipun dengan cuaca yang dingin pula, dinginnya ampun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal baridain dakhala al-jannah." Kata Nabi, barang siapa shallal baridain, sembahyang dua dingin, dakhala al-jannah, pasti dia akan masuk surga. Baridain dua dingin. Kalau kita nampaknya ini memang dingin dulu ya. Baridain. Apa itu baridain? Yakni asar dan salat subuh. Salat asar dan salat subuh. Kita pada saat ini alhamdulillah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan perkumpulan kita nantinya dikumpulkan dalam syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam senantiasa kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsinya, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wa la. Sesungguhnya
bekas dosa yang ada pada diri engkau. Ala ubdi dan aku kada peduli. Siapapun kata Allah yang meminta ampun kepadaku dan harap kepadaku, maka aku ampuni dosanya dan aku kada peduli, kata Allah. Ya bani Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai manusia, andai kata sampai dosa engkau itu anana as-sama, sepenuh awan yang ada di langit, sepenuh langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu laka, aku ampuni akan dosa engkau. Di dalam hadis ini Imam Nawawi rahimahullah, kata beliau, firman Allah Ta'ala, summa astaghfartani ghafartu laka, ini sama pentingannya dengan firman Allah Ta'ala, wa man ya'mal su'an, barang siapa kata Allah melakukan kejahatan, aw yazlim nafsah, atau dia menzalim akan dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian dia datang kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim, Allah akan dia temukan ghafurur rahim, dia memperdapati Allah Subhanahu wa taala akan Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Nah, dalam hadis ini kata Imam Nawawi, kita diperintahkan untuk senantiasa istighfar kepada Allah. Kita senantiasa diperintahkan untuk senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu maknanya kata Imam Nawawi talabul maghfirah, yaitu memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang memohon ampun itu orang yang berdosa, itu namanya istighfarul muslimin. Orang yang bergelimang dosa, kalau dia datang kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, nah ini istighfar orang-orang yang muslimin. Kadang-kadang ada orang yang beristighfar kepada Allah, ini bukan karena melakukan dosa, tetapi inya mereka ini memohon kepada Allah, kata Imam Nawawi, karena merasa taksir di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya terlaksana, maksiat ditinggalkannya. Tapi kenapa dia masih minta ampun kepada Allah? Nah, karena ini merasa mereka ini merasa taksir di dalam bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Istighfarnya para aulia dan orang-orang saleh. Orang-orang para aulia ini maksum daripada mahfuz daripada melakukan kesalahan, tapi mereka tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kata Imam Nawawi, orang-orang yang beristighfar ini, kenapa mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah? Karena bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa istighfar ini? Mereka adalah, kata Imam Nawawi, para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Maksud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang para nabi-nabi dan yang lainnya, mereka adalah orang yang maksum, terpelihara dari dosa. Bahkan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Fatah, liyaghfira lakum Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Allah telah mengampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Nabi tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah,
Setiap kita manusia wajib pada setiap saat bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang orang biasa ini kata lepas daripada saatnya khilaf. Sehingga kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah setiap saat. Paling tidak waktu sembahyang barulah waktu sembahyang istighfar kita kepada Allah. Wajib setiap saat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallahi, Nabi bersumpah demi Allah, kata Nabi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm sab'ina marratan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku, kata Nabi, beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah setiap hari 70 kali. Di riwayat lain tidak kurang daripada 100 kali. Dan kita senantiasa beristighfar Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan kita jangan sampai ada mungkin kita mengingat dosa-dosa yang telah lalu, pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Apalagi sampai dalam riwayat itu sampai nangis. Tangisan itu kata Nabi akan menghalang dirinya daripada istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah alaihi. Iblis laknatullah pada saat diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Iblis berjanji kepada Allah, ujar Iblis, wa izzati, demi kemuliaan Engkau ya Allah, demi keagungan Engkau ya Allah, aku bersumpah tidak akan pernah meninggalkan manusia satupun sampai inya meninggal. Iblis bersumpah, ujar Iblis, wahai Allah, ulun bersumpah dalam pilihanku tidak akan meninggalkan satu orang manusia pun sampai inya meninggal. Selalu digodanya. Amin. Jadi kita ini mahalul khata' wa nisyan, tempat salah dan lupa. Nah, pada saat Iblis berjanji, Allah pun berjanji, wa izzati wa jalali, kata Allah, demi kemuliaanku dan kebesaranku, kata Allah, wahai Iblis, aku tidak akan pernah menutup pintu taubat sampai rohnya itu di tenggorokan. Allah pun bersumpah, wahai Iblis, kalau engkau bersumpah tidak akan meninggalkan manusia, akan selalu menggoda manusia sampai ia meninggal, sampai ia mati, aku pun bersumpah, selama hambaku itu bertaubat kepadaku, dosa apapun aku ampuni. Bahkan diriwayatkan para sahabat pada saat berkumpul bersama-sama sahabat yang hadir, ada berdiri seorang sahabat, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang bertaubat, siapa yang beristighfar kepada Allah setengah hari sebelum dia meninggal, Allah akan mengampuni dosanya. Walau ubali, Allah akan peduli seberapa banyak pun dosa manusia. Lalu dia sahabat lain, kamu mudahlah mendengar begitu dari Rasulullah. Setelah hari sebelum dia wafat, dia sempat beristighfar kepada Allah, Allah ampuni dosa. Pada saat berkumpul sahabat ada lagi diri yang lain, apa dari sahabat yang lain? Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa bertaubat istighfar kepada Allah 1 jam sebelum ia meninggal, aku ampuni, kata Allah. 1 jam dari meninggal. Lalu dia sahabat lain, engkau mendengarkan dari Rasulullah? Nabi, aku mendengar dari Rasulullah. Berdiri lagi yang ketiga, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang
ma lam yuballigh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya menerima taubat hambanya selama roh sebelum sampai di tenggorokan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lallahu," demi Allah kata Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala lebih senang, lebih bahagia kepada hambanya dibandingkan seorang hamba perjalanan jauh, musafir jauh, bekal di kendaraannya, pada saat dia singgah di tempat yang tidak ada penghuninya, di tanah pasir, di padang pasir, pada saat dia turun dari kendaraannya, istirahat sebentar, hilang kendaraan itu. Kendaraannya hilang, sedangkan bekal, uang, makanan itu ada di kendaraan. Bagaimana keadaan seorang hamba itu? Pastinya putus asa. Di tengah lapang, ada orang mengharap pertolongan tidak. Pada saat berada di tengah itu, bekal bawaan kendaraan hilang. Pada saat dia berangkat putus asa, si hamba putus asa. Ya Allah, mana kayaknya aku mati lagi. Kemana lagi kita pulang? Makanan tidak. Apa tidak? Berapa mati dari Allah seorang hamba. Pada saat dia tertidur, pada saat dia terbalik tertidur terbangun, ternyata kendaraan, bekal, makanan sekaligus segala perumusan dirinya itu datang dari Allah. Bagaimana bahagianya seorang hamba itu? Saking bahagianya seorang hamba itu dengan harapan yang sudah ada. Ya Allah, sampai dia berdoa kepada Allah, Anta abdi, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking bahagianya hamba ini, sudah putus asa ini dibagi harapan itu. Tapi pada saat datang harapan itu, sampai keluar daripada mulut seorang hamba itu, Ya Allah, Anta abdi wa ana rabbi. Saking gembiranya, tak salah lidahnya mengucap, Ya Allah, engkau adalah Tuhan, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Karena kesalahan saking bahagianya, Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba bila ia bertaubat setiap kali. Lebih bahagia daripada itu. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan Nabi aku akan kurang sehari satu malam 70 kali beristighfar kepada Allah dan aku akan dilewati 100 kali. Oleh karena yang demikian, mari kita ambil waktu setiap saat untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit kepada Allah, hubungan antara kita kepada Allah syaratnya ada 3. Pertama, berhenti daripada melakukan dosa itu. Yang kedua, menyesal karena melakukan dosa itu. Yang ketiga, berniat tidak akan mengulanginya lagi. Kalau dosa itu berhubungan kepada hamba makhluk Allah, tambah lagi syaratnya. Selain daripada 3 syarat itu, ia minta halal, minta ridha, minta maaf kepada orang yang pernah dizalimi. Nah, sehingganya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallah taubatan nasuha." Dan bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yang murni. Nasuha yang bersih, menyesal, berniat tidak akan mengulangi dan berhenti daripada melakukan maksiat itu. Sekalinya mereka pulang semuanya dalam kita manusia, istighfar lagi kepada Allah. Tak ulang lagi, istighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai 70 kali sehari semalaman hamba melakukan dosa. Tetapinya biar istighfar 70 kali tetap Allah ampuni dosa. Mudah-mudahan dengan momen hari yang sebenarnya mulai di bulan Muharram, karena bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra.
setiap bulan yang dihormati oleh Allah, bulan yang haram ini, bulan yang mulia ini, kebaikan yang dilakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Muharram inilah Nabi kita pernah bersabda Nabi, puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah bulan Muharram. 4 bulan ini setelah bulan Ramadan adalah ibadah puasa yang afdal. Pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ditanya oleh para sahabat, "Su'ila an siyami Asyura." Nabi ditanya,